Oke, baik, terima kasih. Oke, kita absen dulu. Albertus Dio, perhatikan di sini. Ya, kecerdasan buatan atau AI, subbab materinya mengenai pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Oke, perhatikan di depan. Ada pertanyaan. Siapa di antara kalian yang pernah menggunakan ChatGPT, Google Translate atau aplikasi AI lainnya? Siapa yang pernah? Angkat tangan. Oke, lain apa? ChatGPT, ini ChatGPT, ini ChatGPT. Selain itu apa lagi? Yang ada Gemini atau Gemini, itu termasuk dalam aplikasi AI. Terus ada lagi apa lagi yang kalian ketahui? Ya, Google lagi yang masuk ke dalam AI. Hah? Iya, Meta. Meta itu ada di WA kita. Oke, ada juga Canva AI. Ya, jadi sekarang Canva itu sudah masuk ke dalam AI. Jadi ada AI-nya begitu. Ya, Canva itu untuk membuat banyak fungsinya ya. Membuat poster, membuat presentasi, bisa juga membuat video, membuat baliho juga bisa, spanduk dan yang lainnya. Oke, bagaimana pengalaman kalian? Oke, selama kalian menggunakan ChatGPT tadi ada yang pernah. Bagaimana pengalamannya? Apa yang kalian rasakan? Oke, ketika apa yang dirasakan? Pengalaman kalian apa? Ya, jadi gampang mengerjakan tugas lebih cepat, lebih efisien. Ya. Oke, menurut kalian apa bedanya manusia bekerja sendiri dengan manusia yang dibantu AI? Hah? Kalau AI langsung dapat jawabannya. Kalau manusia bekerja sendiri, hah? Mikir dulu, artinya mikirnya bisa lama begitu. Oke, kita tepuk tangan dulu. Ya. Jadi kalau manusia bekerja sendiri, ya mungkin lama, ya tidak cepat. Tapi kalau kita bekerja dibantu dengan AI, kerja kita bisa cepat, tidak memakan waktu begitu. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya, nah di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengoperasikan perangkat atau alat berbasis AI. Nanti di sini kalian ya menggunakan atau mengoperasikan Canva AI. Ya. Oke, yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan perangkat AI untuk menyelesaikan masalah nyata sederhana. Ya, nanti ada kita selesaikan tugas buat kalian dalam bentuk kelompok. Ya, membuat poster. Oke, yang ketiga, peserta didik berkolaborasi dalam kelompok kecil untuk menghasilkan produk berbasis AI. Jadi nanti sudah bentuk kelompok, Bapak minta kalian membuat suatu poster begitu. Nah, itu produk kalian. Nanti kalian tampilkan. Kalau sudah selesai kelompok satu, kelompok dua itu nanti tampilkan di mana hasilnya. Oke, paham? Oke, selanjutnya, ya apa sih itu AI? Satu orang bacakan. Nih, bacakan nih. Apa itu AI? Physical intelligence adalah kemampuan basic untuk menghitung kecerdasan manusia ini seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Oke, jadi AI itu adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi dapat meniru kecerdasan manusia. Contoh di ChatGPT tadi. Kita minta apa, kita tanyakan buatkan ini, dia bisa mengerjakannya. Begitu. Saking canggihnya kan?
yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Ya, jadi misalnya kalau kita berpikir sendiri mungkin tak dapat bertanya dengan siapa, mungkin temannya tak tahu juga. Kita bisa bertanya melalui AI, GPT. Ini gimana sih bro? Nanti akan ada hasilnya begitu. Ya. Oke, memecahkan masalah. Ya, masalahnya di mana? Dia bisa menyelesaikannya. Ya, itu cepat. Kalau kita mungkin lama. Ya, kita berarti manusia tidak bisa sendiri bekerjanya, tapi bisa. Cuma waktunya yang lama. Kalau AI itu sebentar, nggak perlu berjam-jam. Misalnya ingin buat presentasi, kita bisa menggunakan AI tadi, biar lebih cepat. Oke, selanjutnya ada penerapan AI di berbagai bidang. Yang pertama apa? Ini bedakan. Bidang apa? Oke, yang pertama ada bidang kesehatan. Ya, nah ini diagnosis penyakit dan operasi presisi. Ya, jadi begini. Ya. Di sini, ini kan dunia semakin modern. Di rumah sakit itu banyak alat-alat yang modern dan dibantu dengan AI. Jadi satu orang sakit itu diperiksa menggunakan alat kan itu diperiksa. Nanti ya AI tadi atau mesin tadi ya dia mendiagnosa apa sih penyakit orang ini. Ya. Nanti ada hasilnya begini. Oh dia penyakit jantung misalnya. Oh dia penyakit hati. Ya, begitu. Dapat diketahui. Ya. Selanjutnya yang kedua apa yang kedua? Ya bidang pendidikan, pembelajaran gratis dan belajar digital. Misalnya kalian yang guru tampilkan PowerPoint depan, ini salah satunya. Terus kalian cari tugas di internet, terus presentasikan. Terus ada menggunakan puisi, ya, mengerjakan surat panggilan ganda. Yang ketiga apa? Ya, bidang transportasi mobil otonom dan navigasi kecerdasan. Jadi dikatakan mobil otonom ini mobil yang tanpa ada orang yang menyetir, tapi bisa jalan sendiri tanpa supir. Itu hebatnya ya, bisa diperintahkan. Diperintahkan dia bisa membawa kita jalan sendiri. Nah ini perkembangan zaman semakin maju. Ya. Oke, yang keempat. Ya, ada bidang bisnis, layanan otomatis dan analisis dokumen. Bidang bisnis ini banyak, apalagi sekarang menggunakan teknologi. Orang bisa memanfaatkannya dalam berbisnis. Oke, tantangan dan risiko AI. Ya, ada tantangannya. Tantangannya apa? Pengangguran teknologi. Kenapa dikatakan pengangguran teknologi? Ya, banyak teknologi begini yang kalau kalah bersaing, misalnya kurang ini di sini tidak berguna lagi begitu. Dia semakin maju, ada lagi teknologi baru kurang berani di sini, berani yang baru. Terus ada keamanan data dan privasi. Makanya di HP kalian pasti ada polanya kan, ada kodenya kan. Nah itu menggunakan AI juga. Biasanya ada pola yang menggunakan wajah, deteksi wajah. Nah, itu dari AI. Ya, terbuat dari AI dan coding. Coding itu pemrogramannya dibantu oleh AI. Ya. Jadi bisa mendeteksi apakah benda kita atau bukan. Ya, misalnya ada layar itu ya, kuncinya. Terus apakah pakai muka atau pakai tulang? Nah itu AI ya. Gabungan teknologi. Ya, jadi tantangannya pergabungan teknologi. Apa saja kita cari informasi apa teknologi. Apa lagi teknologi. Ya, jadi bisa menimbulkan tantangan ini manusia jadi malas untuk berpikir sendiri. Itu tantangannya. Tapi baiknya itu tadi membantu supaya manusia cepat bekerja. Oke, ada etika dan regulasi. Ya, ada etika dalam AI. Apa saja? Yang pertama ini apa?
Ya, EPN harus digunakan untuk kebaikan bersama. Jadi jangan sembarangan, jangan salah gunakan di situ. Ya. Yang kedua apa? Ya, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi siapapun bisa mengakses regulasi yang diperlukan. Yang pertama, ada transparansi sistem BA. Yang kedua, ada akuntabilitas atas dan BA. Yang ketiga, ada keterlibatan pemerintah dan lembaga nasional. Oke, selanjutnya ada peran generasi muda. Yang pertama apa? Ya, memahami cara kerja AI. Jadi diperlukan kalian harus bisa memahami cara kerja AI. Yang kedua, ya mengembangkan AI yang efisien. Yang ketiga, ya memanfaatkan AI secara positif. Jadi hal-hal positif, jangan yang negatif. Ya, itu bahaya. Berarti ada undang-undang ITE. Oke, yang keempat, mendorong transformasi digital. Ya. Oke, sekarang pembentukan kelompok. Ya, jadi Bapak mulai dari sini ya. Jadi menggunakan nomor, ingat nomornya ya. Oke, dari mulai satu, sana satu, dua, satu, dua, tiga, satu. Ya, tugasnya, tugas kelompoknya desain kreatif Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun 2025. Petunjuk tugas: 1. Buatlah poster digital menggunakan Canva dengan tema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, desain harus memuat. Yang pertama, harus ada judulnya. Judulnya apa? Hari Republik Indonesia. Yang kedua, ada angka tahun kemerdekaan. Contoh, 80 tahun Indonesia merdeka. Ya. Yang ketiga, harus ada slogannya nanti di posternya itu. Slogannya apa? Bersatu, berdaulat, sejahtera, Indonesia maju. Oke, yang keempat, ini salah satu elemen simbolis. Ada bendera merah putih LED, itu bisa di-download ya, Google, Garuda, pahlawan atau simbol pejuang. Jadi ada background, nanti kalian tambahkan bisa ada pejuangnya begitu, ada Garudanya di situ, di posternya ya. Tinggal kreatif posternya. Oke, yang ketiga, ini gunakan warna utama merah dan putih. Jadi harus ada ya warna merah dan putih Pak posternya. Bisa dipadukan dengan emas atau hitam biar elegan. Ya. Keempat, sertakan nama kelompok dan tulis di bagian bawah insight. Ya. Oke, silakan sekarang perhatikan ya. Kalian buka di Google Chrome. Ini. Google Chrome ini ada. Klik Canva, bukan? Ada sama seperti ini. Ada. Terus ini di sini buat. Ada lihat. Oke, kalian lihat dulu. Lihat dulu. Buat ada? Buat. Nah, udah buat. Lanjut. Klik di sini. Poster. Nah, ada pilihan di sini. Ada poster horizontal, portrait. Misalnya poster horizontal ini. Oke. Maka tampil seperti ini. Ya. Selanjutnya, cari template apa? Misalnya HUT RI, di sini diklik.
Maka tampil nanti. Perhatikan. Nah, di sini ya ada posternya, template-nya. Template ini nanti kalian edit. Ini. Ya, ini ada contoh ya, ini. Ini bisa diedit. Ya. Ini. Oke, kalau sudah dapat, ini kan diedit ini. Ya. Tadi kan tugas saya untuk membuat ini ya. Nah, tugasnya ini saya kreatif Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun 2025. Ya. Jadi diklik nanti ya, diklik. Saya mau ganti apa, tulis apa bisa. Lihat dulu. Biar bisa edit bersama. Ya. Ini bagikan, ini kan berarti pilih yang ini template-nya ya, nanti edit bersama. Bagikan. Salin tautan. Ini bentar, ini hanya ini dipilih yang ini, ada 3 di sini. Hanya ada yang akses ganti. Ganti yang mana? Yang punya tautan ini. Pilih yang sini ada gambar ini. Semua orang dapat mengakses sesuai dengan tautan ini. Nanti pilih yang ini. Klik ini, udah ya. Dapat nggak? Coba. Dapat. Kalau udah dapat, baru salin tautan ada. Salin tautan ini, sudah disalin. Nanti dikirim di WA kelompoknya. Ada nomornya masing-masing ini. Ini kan, Bapak klik. Akan tampil, ayo coba praktek. Nanti bisa edit bersama. Coba. Coba pilih posternya, desainnya dulu. Yang mana template yang kalian ini? Nanti kalian edit bersama ya. Tapi jangan berebutan saling isi yang mana lupa. Pilih template. Ayo pilih nanti jadi. Sudah? Ada yang sudah mau bagikan? Bagikannya jangan di grup ya, tapi teman kalian yang sama kelompok. Kan ada saling isi nomor WA-nya kan? Pilih yang mana? Jadi yang lain jangan ubah desain, jangan bentuk desain lagi. Begini, kalian jangan ubah desain misalnya ini, dengar. Berarti jangan di depan. Misalnya kelompok 1 pilih template yang ini. Artinya kelompok 1 hanya edit yang ini semuanya. Jangan cari template yang lain lagi. Kalau kalian sudah menemukan ini, makanya tinggal dibagikan ini tadi. Bagikan. Ini dipilih yang mana? Yang punya tautan. Semua orang dapat mengakses desain dengan tautan ini. Artinya hanya kelompok kalian. Terus kalian salin tautan. Sudah salin baru kirim ke WA kalian atau WA temannya. Paham? Coba.
Nanti dari maka saya ada yang dua juga ya. Saya ada yang dua juga ya. Semangat. Ini ya, Bapak pilih template ini, terus Bapak bagikan ini. Bagikan desain. Bagikan desain, ya. Di sini ada namanya yang punya tautan ini. Pilih yang punya tautan, semua orang dapat mengakses desain dengan tautan ini. Lalu salin tautan. Nah, udah disalin. Enggak? Coba Bapak lihat di sini. Nah, ulangi lagi. Lihat tadi, poster yang mana? Poster yang mana? Ada titik 3 di situ. Ya, ulangi lagi, ada titik 3. Titik 3 kalau ini kita buka, di situ kan ada lain ya. Ini ada titik 3. Titik 3 ini. Ini kan sama ya. Ini titik 3 ganti ya. Habis itu bagikan. Ini bagikan, lanjut. Ini yang punya tautan pilih ini. Baru salin tautan. Udah disalin. Baru kirim ke kawannya. Baru dibuat di situ kalau dari bagian ada tautan, nanti ada teman-teman kalian yang masuk di tanpa itu. Coba siapa yang masuk? Ada. Kalau bisa edit bersama. Coba. Bisa kamu edit di sini. Coba. Kalau saya tautan, kirim ke ini berapa? Ini berapa? Udah. Mana kalian pilih? Ini apa? Udah ada gagas. Siapa lagi? Siapa lagi? Teks, ya. Ada teks. Habis itu tambahkan dulu. Ada tulisan ini kan teks ada kan teks. Tambahkan dulu. Maka kita klik nama kelompok 1. Kelompok 1. Siapa namanya? 1. Budi. 3 Andi. 2 3.
Ya, habis itu pilih mana ada nggak foto misalnya. Nah, ini bapak katakan foto bapak ya. Nanti prosesnya loading kan bisa selesai lihat di sini. Udah ya. Bapak bisa cekkan kan? Ini kelompok 3 ya. Ini bapak bisa lihat hasilnya ya. Bagaimana perasaan kalian belajar dengan bantuan AI? Gimana perasaannya? Nah, ini senang. Kelompok ini 4. Kelompok 4, bagaimana perasaan kalian belajar dengan bantuan AI? Senang? Senang, jadi udah tahu kan bisa edit bersama. Kelompok 3 gimana perasaan kalian? Jadi bisa edit di situ bersama ya. Jadi bisa bagi tugas kamu edit yang mana? Nah, kelompok ini tulis di situ. Dikecil yang kedua, apa pemain paling berkesan yang kalian dapatkan saat menggunakan AI? Apa tulisannya? Ya bisa dilihat bersama ya kelompok. Yang ketiga, bagaimana menurut kalian bekerja sama dengan kelompok dan AI? Bagaimana?